Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar Kak Samuel? Luar biasa dong Kak Sila. Luar biasa. Ya. Jadi pasti juga luar biasa kan? Ya, amin. Yuk mari kita bersuka cita bersama di ibadah hari ini. Yuk kita nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Nyanyi semua ya. Siap. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita sekali lagi ya. Hari ini, hey! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Gimana Kak Sila? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk mari adik-adik kita lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Bapa, selamat pagi. Terima kasih buat segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami selama seminggu ini. Bapa, jika sebentar kami akan memasuki ibadah, kiranya Engkau datang di setiap rumah kami, Engkau yang merawat setiap kami, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, coba tebak siapa tokoh Alkitab. Dia itu sangat pandai, tapi ada orang yang gak suka, jadi dia dijebak sampai harus masuk ke dalam kandang singa. Wah, tau lah Kak. Siapa? Inisialnya depannya D. Betul. Coba tanya dulu tapi dia mereka tahu Belakangnya enggak? L, coba siapa yang tahu? Nah. Siapa? Daniel, ada yang jawab. Daniel, loh. Siapa itu? Wah, betul sekali ya. Siapa namanya Sila? Daniel. Yuk kita nyanyikan sama-sama Daniel di Gua Singa. Daniel di gua singa. Daniel di gua singa.
bisa dibebaskan karena dia tetap setia pada Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan bersama-sama. Setia, setialah. Setia pada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi yuk. Setia, setialah, setia sampai mati, Seperti siapa? seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Adik-adik, yuk kita siapkan persembahan kita. Uangnya dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, nanti ketika kita sudah bisa beribadah bersama di sekolah minggu di gereja kita, ini amplopnya diberikan kepada kakak pembina di sekolah minggu ya. Yuk kita mau siapkan hati kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan mengembalikan sedikit dari berkat-Mu itu. Kiranya apa yang kami berikan bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan, dimanapun Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, aku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu. Ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Isa Almasih Dr. Cipto ya. Kalian sudah pada naik kelas nih ya. Bagaimana rasanya belajar 3 bulan ini di rumah? Tentu sangat melelahkan mungkin, atau bahkan jenuh ya kalian ya. Tetapi mau tidak mau kalian harus patuh ya. Kalian tetap di rumah, kalian belajar menurut apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu gurumu, bahkan oleh ayah ibumu juga di rumah. Nah,
Hari ini kita akan kembali beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memelihara kami sepanjang waktu ini, bahkan dalam situasi yang sangat sulit bagi setiap orang. Tidak hanya kami di Semarang atau di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tuhan, Engkau sedang menguji kami. Tuhan sedang melihat apakah kami tetap bersandar kepada Tuhan atau tidak. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, menguatkan hati kami, iman kami, supaya kami tetap teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati yang mau menerima firman-Mu, dan kiranya Tuhan apa yang disampaikan memberkati kami semua. Urapi kami yang menyampaikan, demikian juga yang mendengarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tentu anak-anak itu bukan tiba-tiba besar gitu ya. Tiba-tiba kelas 6 atau tiba-tiba sudah bisa berjalan. Tidak. Anak-anak itu mulai dari bayi belajar merangkak, kemudian berdiri, berjalan, bahkan nanti berlari. Tapi anak-anak, pernahkah kalian berpikir ya, ketika kalian itu ada, atau mungkin ketika kemarin itu di rumah, kalian begini, apa ya yang bisa aku lakukan? Apa ya yang mau aku kerjakan ya? Atau bahkan ada juga yang bertanya, iya ya, apa yang bisa aku lakukan? Aku ini masih TK mungkin ya, atau mungkin masih playgroup, atau mungkin masih SD, atau mungkin sudah SMP mungkin gitu. Tapi untuk usia anak-anak seperti itu, kalian mungkin berpikir, apa ya yang bisa aku kerjakan? Mungkinkah aku bisa melakukan sesuatu? Ya, kalian kadang-kadang berpikir seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan sungguh akan menguatkan kalian dan memberi jawab kalian ya. Judulnya kecil tapi besar ya. Wah, kecil kok tapi besar, apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, nanti anak-anak kita akan buka Alkitab kita. Anak-anak boleh mulai mungkin membuka, diingat ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 11. Nanti kita akan cermati. Anak-anakku, di dalam kisah itu ya, kisah itu tuh siapa ya? Ada diceritakan seorang gadis kecil. Kecil ya, tadi kecil tapi besar, kan begitu ya judulnya. Nah, ini gadis kecil. Apa yang ada dalam gadis kecil ini? Ya, siapa sih dia? Siapa namanya? Ya, tinggalnya di mana? Nah, anak-anak pasti akan berpikir begitu. Apa sih tugasnya? Nah, tapi kita akan belajar anak-anak. Di dalam Alkitab, ya, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2, yuk kita akan buka ya. Yuk, siapakah dia? Kita akan belajar sama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ulang ya. Nah, dari ayat 2 ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Begini firman Tuhan. Kita perhatikan nanti menjadi catatan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Anak-anak, tanda di situ tadi ada kata yang disebutkan tertawan. Apa ya tertawan? Tertawan itu dijadikan tawanan.
atau mungkin disandra gitu ya, diambil. Nah, kenapa bisa menjadi tawanan? Karena pada waktu itu kerajaan Aram berperang dengan kerajaan Israel. Nah, biasa kalau perang itu ada yang ditawan, ya, ada yang disandra, ada yang diambil paksa untuk nanti dijadikan budak atau dijadikan pelayan. Nah, kebetulan gadis kecil ini itu juga demikian mengalami nasib yang seperti itu. Dia tertawan, ya, atau menjadi tawanan, dan kemudian dia dijadikan pelayan dari istri Naaman. Nah, anak-anakku, ada kata tertawan dan ada disebutkan di situ seorang anak perempuan. Disebutkan di situ anak perempuan. Anak berarti belum besar, masih kecil, masih sama seperti usia-usia kalian. Nah, inilah anak-anak yang mengapa disebutkan kecil, ya. Jadi anak perempuan dari mana? Dari negeri Israel. Nah, anak-anak harus tahu dulu, negeri Israel itu berarti negerinya Allah ya sebenarnya. Tapi waktu itu ketika perang mengalami kekalahan. Yang menang adalah kerajaan Aram. Nah, kalau yang menang tuh biasanya berhak ngambil apa saja, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini? Ya, si gadis kecil ini apa tugasnya sih? Ya, apa sih tugasnya dia? Mari kita lihat. Setiap hari dia melayani istri Naaman. Dia memberikan minuman, ya. Kemudian kalau perlu mungkin apa saja yang diminta oleh istri Naaman akan diberikannya, ya. Apa yang disuruh oleh istri Naaman dia melakukan. Itulah tugasnya karena dia seorang pelayan. Jadi dia harus melakukan tugas itu. Tapi tahukah anak-anak bahwa gadis kecil ini atau anak perempuan ini punya kelebihan yang luar biasa, ya. Dia tuh tidak begini anak-anak. Ketika dia jadi tawanan lalu melayaninya dengan cemberut gitu ya. Tidak. Ya, dia melayani dengan sepenuh hati. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh tuannya. Nah, anak-anak, dia melupakan ya kepahitan mungkin dia ditawan, dia tidak sakit hati. Tapi karena dia sudah punya status sebagai pelayan, maka dia melakukan itu dengan segenap hatinya. Setiap hari ia lakukan. Nah, anak-anak, istri Naaman, tadi Bu Ari menyebutkan istri Naaman. Lah, Naaman itu siapakah? Wah, anak-anak, Naaman itu bukan orang yang biasa saja, ya. Si gadis kecil ini itu juga berpikir, wah, tuanku ini orang yang hebat, ya, orang terpandang. Nah, di dalam Alkitab juga disebutkan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 begini bunyinya. Yuk kita buka, yuk anak-anak mau buka Alkitab ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Mari kita akan baca, siapakah Naaman? Nah, Naaman, nah ya ini ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi ada sesuatu anak-anak, kata tetapi itu biasanya berlawanan. Ini kalimat berikutnya, perhatikan. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Anak-anak coba bayangkan, seorang panglima yang gagah perkasa, ya, dia berperang, bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Tapi ternyata tubuhnya penuh dengan borok, atau dia menderita sakit kusta. Sakit kusta itu seperti apa? Anak-anak mungkin sekarang jarang sekali ya kalian melihat orang sakit kusta. Semua tubuhnya itu penuh dengan borok. Borok itu seperti orang kudisan, bernanah dan sebagainya. Baunya tidak enak.
Ya, padahal dia setiap hari harus pakai baju perang begitu ya, harus pakai baju perang untuk berperang. Jadi semua itu tubuhnya ditutupi oleh itu, jadi tidak terlalu kelihatan. Yang kelihatan hanya mukanya. Anak-anak gadis kecil ini mikir, ya, anak perempuan dari Israel ini berpikir, aduh Tuanku kok kasihan sekali ya. Dia itu pasti akan sangat menderita. Bahkan ketika dia harus berperang, dia juga merasakan sakit pada tubuhnya. Anak-anak gadis ini atau anak perempuan ini berpikir, bagaimana caranya dia bisa menolong tuan tersebut. Anak-anak, luar biasa gadis ini. Karena dia adalah anak Israel, ada sesuatu yang dia miliki, yang dia simpan di dalam hatinya, dalam pikirannya setiap hari, yaitu tentang imannya kepada Tuhan. Lalu dia teringat akan seorang nabi yang punya satu kelebihan luar biasa yang Tuhan berikan padanya. Karena pada waktu itu nabi adalah utusan Allah. Anak-anak, karena dia teringat itu, maka kemudian dia bercerita kepada istri Naaman. Wah, ketika dia sedang melayani, lalu dia omong, ya, dia bicara kepada istri Naaman. Yuk kita lihat, yuk dibuka kembali 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Apa bunyinya? Diulang ya. Tunggu sebentar. Yuk, 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Mari kita akan baca sama-sama. Ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Oh, berarti anak perempuan ini tadi ngomong kepada nyonyanya atau istri Naaman. Oke. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita ulang ya. Coba kalimatnya saja yang diucapkan gadis itu. Bunyinya gini. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Anak-anak, apa yang dibicarakan gadis ini adalah bicara soal keyakinannya atau imannya. Tadi di situ ada kata apa? Tentu. Tentu itu pasti, tentulah, iya toh? Tentulah menyembuhkan dia dari penyakit. Luar biasa. Dia tidak mengatakan, Bu, nyonya, coba toh, itu si tuan suruh ke Samaria, terus ketemu seorang nabi yang ada di sana. Mungkin, ya siapa tahu aja, nanti sakitnya bisa sembuh. Dia tidak bicara begitu. Tapi apa yang dibicarakan, dia mengatakan, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan. Ya, tentu akan menyembuhkan. Luar biasa anak-anak. Ya, betapa si kecil ini punya sesuatu yang besar. Ya, luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi dengan istri Naaman? Wah, dapat berita begitu anak-anak. Coba bayangkan, nyonyanya ini juga ternyata orang yang baik. Jadi bukan hanya Naaman yang baik tadi, karena terpandang, ya dia begitu baik, disayangi raja, tapi sang istri ini juga punya hati yang apa? Rendah hati juga ternyata. Ketika ada masukan seperti itu, kemudian sang nyonya bicara kepada suaminya, ya, Bapak, gitu ya, atau Papa, aku tadi diceritani. Wah, tadi si gadis itu cerita padaku bahwa ada seorang nabi di Samaria bisa menyembuhkan engkau. Kalau kamu pergi ke sana, tentulah ia akan menyembuhkan engkau dari penyakitmu. Wah, kemudian Naaman kemudian apa? Berpikir, dan kemudian ternyata tidak sampai lama mikirnya, si Naaman kemudian anak-anak minta surat kepada rajanya. Kalau mau pergi ke suatu negara yang lain, itu tidak sembarangan, ya. Jadi harus ada surat pengantar.
Kalau orang-orang mau pergi ke luar negeri ya, kamu berwisata ke luar negeri harus pakai paspor kan ya, harus ada keterangannya. Nah ini juga Naaman pergi kepada sang raja. Dia mengatakan begini, kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 5 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Begini bunyinya. Karena dia minta surat, maka jawab raja itu ya. Jadi tadi Naaman datang, rajaku, kata pelayanku, kalau aku pergi ke Samaria, maka penyakitku akan sembuh oleh seorang nabi gitu. Oh, ya sudah kalau begitu. Wah, ini jawabannya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Oh, dikasih surat ya. Seneng ya. Kemudian dengan pasukannya Naaman pergi ke Samaria. Ya, dengan berbagai mungkin situasi di jalan mestinya ya, karena itu bersama-sama dengan pasukannya, lalu menghadap Raja Israel. Dan mungkin karena Bu Arin tidak menceritakan tentang Naamannya, jadi Bu Arin tidak akan menceritakan tentang bagaimana sang rajanya ya. Tapi kemudian akhirnya diizinkan oleh sang raja, sampailah akhirnya si Naaman di depan pintu rumah seorang nabi. Siapa nabi itu? Nabi Elisa. Sampailah di depan pintu rumah Elisa. Anak-anak, tentu saja kemudian Naaman menyuruh prajuritnya atau salah satu pendampingnya di situ ya, untuk ngetuk pintu. Permisi, saya adalah prajuritnya Naaman, ada tuan saya ingin ketemu, ya ingin disembuhkan, begitu ya mestinya ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh sang prajuritnya. Anak-anak, kemudian apa yang terjadi? Apa kata Elisa? Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 kita mau lihat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan. Jadi Elisa punya pesuruh toh, Elisa itu punya pembantu, lalu suruh bicara, sampaikan gitu ya. Ini di ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga apa? Sehingga engkau menjadi tahir ya. Sehingga engkau menjadi tahir. Anak-anak, kemudian pesuruh itu sampaikan kepada siapa? Naaman. Pak Naaman, tuanku Naaman ya, panglima Naaman. Nabi Elisa ngomong begini, Anda disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Aduh, anak-anak, apa yang ada di pikiran Naaman? Apa yang dipikirkannya? Tahu tidak? Sungai Yordan itu bukan sungai yang jernih, ya. Sungai yang apa itu namanya kalau kamu bilang butek gitu ya. Mungkin kalau di sini tuh ya banyak sungai-sungai yang di sepanjang jalan mana itu. Barito atau mana itu mungkin airnya penuh dengan lumpur begitu ya. Jadi kan si Naaman ini begitu dapat berita seperti itu, hatinya menjadi gusar. Aduh, kok disuruh mandi di sungai yang apa? Di sungai yang keruh. Terus enggan tentunya ya. Tapi kemudian anak-anak prajuritnya ini mengatakan begini padanya, tuanku, ya sudah, dijalani saja, kan cuma mandi saja loh. Sudahlah, nanti kalau misalnya masuk di sungai, hidungnya ditutup supaya tidak bau gitu ya. Nah, dibujuk ya supaya si Naaman mau mandi. Nah, karena kemudian dirayu-rayu begitu, akhirnya si Naaman kemudian apa? Oke lah kalau begitu, aku akan mandi ya. Anak-anak, jadi Naaman itu sebetulnya juga orang yang rendah hati ya. Kita juga bisa belajar dari dia, menerima saran orang lain ya. Kemudian anak-anak, dia melepaskan
pakaian kebesaran panglimanya, lalu kemudian dia menuju ke sungai. Kemudian dia mandi, dia menenggelamkan tubuhnya. Apa itu namanya kalau bahasa Jawa? Selulup gitu ya, selulup gitu. Sekali, loh kok masih ada? Wah, tadi bilangnya berapa anak-anak? Berapa kali? 7 kali ya kan? Baru sekali kok sudah dilihat ya. Loh kok belum? Wah, kemudian dia masuk lagi, mencoba lagi, selulup lagi ya. Terus muncul lagi, lah dilihat lagi, lah kok masih ada? Begitu berulang-ulang sampai 6 kali, kok masih ada? Semua prajurit yang ada di sekitarnya pun juga menunggu-nunggu apa ini yang akan terjadi. Waduh, sudah 6 kali. Ketika dia bangkit lagi, loh kok masih ada? Ya. Dan kemudian untuk ke-7 kalinya semua prajurit itu melihat ya. Aduh, dengan hati berdebar-debar, tuanku ini nanti sembuh, apa tambah korengan, tambah kustanya, karena sungainya kotor, ya kan? Nah, tapi anak-anak kemudian ketika ke-7 kali dia menenggelamkan dirinya, selulup itu tadi ya, kemudian wah muncul, wah dia lihat kaget, semua tubuhnya menjadi bersih dari kustanya hilang, luar biasa. Dia tersenyum girang, semua juga senang ya. Prajurit-prajuritnya juga merasa bahagia karena tuannya, panglima perangnya kini benar-benar menjadi seorang panglima yang utuh. Tubuhnya tidak lagi punya penyakit. Tadi dikatakan menjadi tahir. Wah, luar biasa anak-anak ya. Itu tadi semua berkat siapa anak-anak? Berkat siapa? Seorang anak perempuan atau seorang gadis pelayan. Dari mana tadi dia? Dari Israel. Mengapa dia mengatakan begitu? Karena dia pernah belajar mengenal Allahnya ketika dia tinggal di Israel. Dia tahu bahwa Allah itu sumber pertolongan. Makanya apa yang dia tahu, dia kemudian sampaikan. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang dapat kita pelajari hari ini, yang pertama dari gadis itu, dia punya sifat yang apa? Setia. Setia kepada siapa? Kepada tuannya. Dia jadi pelayan, dia sadari walaupun dia itu sebenarnya tawanan, dia tidak sakit hati, dia lakukan itu dengan sukacita. Dan dia memikirkan apa yang dipikirkan tuannya. Dia peduli pada tuannya. Ya, anak-anak, kenapa dia setia? Karena di hatinya ada kasih. Kasih itu menutupi banyak hal. Ya, walau dia menjadi ditawan, dia tidak sakit hati karena ada kasih di hatinya. Jadi anak-anak, kita hari ini belajar tentang bagaimana sifat setia itu dan menumbuhkan apa setia itu, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yuk anak-anak, kita lihat di sekeliling kita, adakah orang lain yang susah? Adakah orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Ya, apakah temanmu sedang mungkin sakit, setidaknya kamu juga merasakan dan kemudian mendoakannya. Ya, bersifat peduli, jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Dari anak perempuan ini, dari gadis kecil ini, apa yang dapat kita pelajari? Ternyata kalau kita selidiki, dia memiliki karakter kesetiaan, atau dia adalah orang yang setia. Apa yang menyebabkan dia setia, anak-anak? Karena di hatinya ada kasih. Nah, kasih itu peduli pada orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi tadi si gadis ini merasakan penderitaan tuannya Naaman, ya. Itu sebabnya dia kemudian teringat bahwa di Samaria akan ada kesembuhan yang luar biasa. Dia yakin itu, tadi seperti di awal dikatakan, tentu
nabi itu akan menyembuhkan. Dan benar ya anak-anak, sembuh si Naaman. Nah, kemudian apalagi? Menyadari tugasnya sebagai seorang pelayan. Ya, jadi kesetiaan itu menyadari akan tugasnya. Coba anak-anak, kamu jadi apa sekarang ini? Mungkin menjadi anak. Yuk, tugas anak apa? Oh, bantu mami. Bantu mungkin lap-lap meja ya. Sekarang kan harus bersih semuanya. Ya, dibantu. Atau kalau kamu habis makan, karena sekarang kamu kan sering di rumah. Wah, makan piringnya sendiri tuh toh, bekas piringmu bekas makan, cuci sendiri. Nah, itu berarti kamu tahu tugas sebagai anak. Kalau kamu di sekolah, nah sekarang tidak di sekolah nih ya, baru online kan. Nah, tugas onlinemu yang dikerjakan harus rapi sedemikian rupa, sepenuh hati dikerjakan, dan juga harus tepat waktu. Sama seperti gadis ini ya, anak perempuan ini. Jadi menyadari tugasnya sebagai seorang pelayan, makanya dia melayani, pokoknya sepenuh hatinya untuk sang tuannya. Nah, kemudian apa? Setelah itu memiliki iman yang teguh. Perhatikan anak-anak tadi ya, karena gadis ini berasal dari Israel. Di masa dia di Israel dulu, dia sudah belajar tentang mengenal Allahnya. Siapa Allahnya sebenarnya? Mampu apakah Allahnya? Sehingga dia bisa menyaksikan itu kepada tuannya di Aram atau di negara orang lain, di negara Aram. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang gadis kecil. Kecil tapi besar. Besar apanya ya? Dampaknya anak-anak, berdampak bagi orang lain. Ya, jadi kesetiaan itu ternyata menumbuhkan apa? Dampak yang besar. Nah anak-anak, kita akan belajar apa sih buah kesetiaan itu. Kita akan buka di dalam Amsal 25 ayat 13. Yuk, kalian tunggu ya. Amsal 25. Amsal 25 sudah ketemu. Amsal 25 ayat 13 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 25 ayat 13. Mari kita baca. Seperti sejuk salju di musim panen, demikian pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Kita ulang ya. Ini menjadi ayat hafalan kita ya. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Benarkah ia menyegarkan? Ya tentu saja anak-anak. Kenapa tidak jadi menyegarkan? Naaman pulang dengan tubuh yang bersih dan kustanya sudah hilang semuanya. Dia tahir, benar-benar tahir. Dan kalau kalian belajar tentang Alkitab, ternyata dari sekian banyak orang kusta, perhatikan baik-baik, dari sekian banyak, mungkin waktu itu ratusan atau ribuan orang kusta, hanya satu, yaitu Naaman yang ditahirkan atau yang disembuhkan. Betapa menyegarkan ya. Jadi pelayan yang setia itu menyegarkan hati tuannya. Jadi itulah buah kesetiaan. Jadi kemudian anak-anak perhatikan baik-baik. Di dalam keluarga Naaman kemudian ada sukacita yang luar biasa. Kita belajar dari firman Tuhan kali ini anak-anak ya. Jadi ingat baik-baik bahwa walaupun kalian masih kecil ya, ingat judul hari ini kecil tapi besar. Ketika apa? Ketika kamu punya kesetiaan, setia pada Tuhan ya, setia berdoa, setia pada orang tua, pada gurumu, karena kesetiaan itu tumbuh dari hatimu, hati yang memiliki kasih terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur
Sebab karena Engkau Tuhan, gadis ini mengingat kebaikan-Mu, kemudian dia menyaksikan itu kepada tuannya, dan tuannya menjadi sembuh. Yang kecil tapi besar, menjadi berkat bagi orang lain, karena kesetiaannya, karena kepeduliannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berikan hati anak-anak khususnya di sekolah minggu Dr. Cipto juga menjadi anak-anak yang kecil tapi besar, yaitu anak kecil yang punya dampak luar biasa bagi orang-orang di sekelilingnya. Apapun itu yang dikerjakan, biarlah itu berdampak positif. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Terima kasih, mereka sudah boleh naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, dan biarlah mereka boleh juga nanti di bulan Juli, pertengahan Juli ketika tahun ajaran mulai, mereka boleh belajar kembali dengan rajin dan dengan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga setiap orang tua anak-anak kami, berkati dengan rezeki supaya semuanya dapat terpenuhi kebutuhan di dalam setiap keluarga. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk mempersiapkan pada tatanan baru. Kiranya Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang mempersiapkannya. Tuhan berkati sehingga semuanya Tuhan proteksi, dan kami jauh dari mara bahaya atau virus atau kecelakaan atau apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Ibadah hari ini akan kami akhiri. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita udah selesai nih. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi secara streaming jam 10:30. Sampai jumpa.